Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Kamis 30 November 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Beredar voice note dari salah satu kepala desa di Pandeglang yang bernada ancaman kepada warga yang tidak memilih caleg tertentu. Seorang ayah di Tangerang Selatan dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri. Antisipasi banjir, Pokmas Ramanuju Kota Cilegon bangun 10 resapan air di wilayah rawan banjir. Inspektorat Kabupaten Serang menyusun program kerja pengawasan tahunan 2024. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, baru-baru ini beredar di media sosial voice note dari salah seorang kepala desa di Kabupaten Pandeglang yang berisi nada ancaman kepada warga yang tidak memilih caleg dari partai tertentu. Dalam rekaman yang beredar, terdengar kepala desa tersebut mengancam akan menghapus nama warga penerima bansos apabila tidak memilih caleg dari partai tertentu. Berikut laporan Kang Subuh dari Radio Muara Paranti Pandeglang. Kami umumkan ke RT RW, apabila ada masyarakat memasukkan partai lain daripada Partai Demokrat, kami mohon kalau masyarakat memasukkan partai yang menyamai daripada Rizky sama Iing, kami harap catat namanya. Saya langsung mau dihapus bantuan. Pendengar, inilah voice note yang diduga berisi suara salah satu kades di Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang yang beredar luas. Voice note tersebut berisi ancaman sang kades kepada RT RW agar warganya untuk memilih para caleg yang disebutkan, dan jika ada warga yang tidak memilih akan dihapus dari data penerima bansos. Menyikapi voice note tersebut, Ketua Bawaslu Pandeglang Febri Setiadi menyampaikan jajarannya saat ini tengah melakukan pendalaman dengan memanggil beberapa saksi, di antaranya RT RW yang menerima secara langsung voice note tersebut. Selain itu, Bawaslu juga akan memanggil langsung sang kades untuk mengkonfirmasi mengenai kebenaran voice note yang beredar dan mengetahui maksud dari ucapannya. Febri Setiadi juga mengatakan pihaknya saat ini tengah membahas secara internal untuk menetapkan hal tersebut sebagai temuan pelanggaran pemilu. Mengarah dugaan kuat bahwa betul itu adalah salah satu PN dari kepala desa di salah satu kecamatan di Pandeglang di Angsana, dan teman-teman hari ini ada pembahasan internal untuk menentukan status itu menjadi temuan. Voice note yang beredar semenjak 1 minggu lalu ini mendapat perhatian masyarakat luas. Hal tersebut dikarenakan sang kades mengarahkan untuk memilih caleg RI bernama Rizky dan Rizka yang merupakan anak Bupati Pandeglang. Menanggapi permasalahan tersebut, Rizky Aulia Rahman Natakusuma yang masih menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat ini mengatakan dirinya belum mendengar secara langsung isi voice note yang beredar tersebut. Dirinya juga menegaskan tidak pernah memberikan arahan kepada para kades untuk melakukan hal-hal yang dianggap melanggar netralitas kades, serta menyerahkan permasalahan ini kepada Bawaslu untuk mengusut apa yang terjadi di lapangan. Ya, pokoknya kita percayakan kepada Panwas. Saya nggak akan seperti itu ya. Yang pasti ini kita percayakan semuanya kepada Panwas untuk bisa mengusut apa yang terjadi di lapangan. Tapi yang saya belum dengar itu apakah asli atau tidak dan lain sebagainya. Tapi yang pasti nanti Panwas atau Bawaslu akan bisa berproses. Demikian Kang Subuh dari Radio Muara Paranti Pandeglang melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Inspektorat Kabupaten Serang mulai menyusun program kerja pengawasan tahunan atau PKPT tahun 2024. Penyusunan PKPT tersebut sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang. Laporan selengkapnya Siska Purnama Dewi dari Radio Prima FM Serang.
Inspektorat Kabupaten Serang menyusun program kerja pengawasan tahunan atau PKPT tahun 2024. Penyusunan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang. Hal itu diungkapkan Inspektur Kabupaten Serang Rudi Suhartanto di sela finalisasi program kerja pengawasan tahunan PKPT Inspektorat Kabupaten Serang tahun 2024 yang bertemakan optimalisasi pengawasan perangkat daerah Kabupaten Serang melalui penyusunan PKPT berbasis resiko di salah satu hotel di Kota Serang pada Selasa 28 November 2023. Rudi menuturkan pemerintah daerah OPD saat melakukan tugasnya ada risiko-risiko, baik itu berbahaya maupun tidak, seperti risiko berbahaya yang bisa mengakibatkan tindak pidana korupsi. PKPT berbasis resiko itu PKPT yang didorong untuk bisa mencegah agar korupsi itu tidak terjadi, seminimal mungkin tidak terjadi di Pemda Kabupaten Serang. Menurut Rudi, digelarnya finalisasi program kerja pengawasan tahunan PKPT Inspektorat Kabupaten Serang tahun 2024 merupakan program setiap tahun sangat penting. Sama halnya seperti organisasi perangkat daerah atau OPD lain di lingkungan Pemkab Serang dengan membuat program kerja. Perbedaan dengan teman-teman di OPD lain, kalau OPD lain itu hanya bicara soal kinerja OPD yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kinerja bupati. Kalau inspektorat bukan hanya bicara soal kinerjanya inspektorat, tapi juga PKPT-nya harus mencakup bagaimana bisa mendorong kinerja bupati bisa lebih bagus ke depan, bagaimana bisa kita juga membantu tugas-tugas baik provinsi maupun pemerintah pusat untuk melakukan upaya perbaikan, mereka didorong untuk kinerjanya bisa lebih bagus lagi gitu ke depan. Itulah perbedaannya. Maka PKPT-nya inspektorat itu sebelum kita nyusun, kita harus menyamakan persepsi dulu di semua unsur yang ada di inspektorat dengan cara-cara seperti ini. Kita datangkanlah narasumber-narasumber baik dari provinsi, dari BPKP atau dari Kementerian Dalam Negeri untuk bantu agar kita membangun kebersamaan, membangun cara berpikir yang sama. Apalagi sekarang di pola manajemen risiko seperti ini, kita harus membuat PKPT-nya yang mendorong agar risiko-risiko terbesar sekalipun bisa kita cegah supaya jangan terjadi fraud di sini. Rudi berharap melalui finalisasi PKPT ini, Inspektorat Kabupaten Serang bisa jadi teman baik tempat curhat OPD, sehingga Inspektorat bukan untuk menindak, tapi bagaimana mencoba mengingatkan OPD sejak awal pada saat penyusunan program bisa hati-hati. Bertepatan dengan tahun politik pada pemilu 2024, Rudi memaparkan jika persoalannya adalah interaksi sebagai tim pemeriksa dengan yang diperiksa akan terbatasi sehubungan dengan agenda politik. Maka pemeriksa kemungkinan tidak boleh bertemu dengan orang yang akan diperiksa dan mengumpulkan orang banyak. Karena kalau di tahun politik itu biasanya kita tidak boleh ngumpulin orang lebih dari 40 orang. Kita tidak boleh mendatangi tempat yang sedang dilaksanakan acara berkaitan dengan tahun politik itu. Atau ada kampanye, atau ada sosialisasi, ada apa, kita nggak boleh masuk ke sana. Padahal seharusnya itu adalah bagian dari jadwal kita untuk melakukan audit. Tapi karena itu sudah dilaksanakan acara-acara seperti itu, kita nggak bisa masuk ke sana dulu. Maka penyusunan PKPT sekarang itu memang harus dicermati, jangan sampai bersinggungan dengan tahapan-tahapan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilihan tahun 2024. Perlu diketahui, finalisasi program kerja pengawasan tahunan PKPT Inspektorat Kabupaten Serang tahun 2024 menghadirkan sebagai narasumber perencana ahli muda atau subkoordinator perencanaan program dan anggaran Inspektorat Jenderal Kemendagri Muhammad Rifal, Seknum, dan Auditor Madya Inspektorat Provinsi Banten Ahmad Yani. Saya Siska Purnawade melaporkan dari Radio Prima FM untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, seorang pria berinisial MN warga Tangerang Selatan dilaporkan ke polisi karena diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri berinisial FN hingga hamil 8 bulan. Kasus ini terungkap saat FN menceritakan kasusnya kepada gurunya. Berikut laporan Salma dari Benz Radio Tangerang Selatan. Seorang ayah berinisial MN 53 tahun warga kota Tangerang Selatan, Banten dilaporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandungnya berinisial FN 17 tahun hingga hamil 8 bulan. Ibu korban berinisial S di Tangerang menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan proses visum dan melaporkan ke kepolisian. Tujuannya untuk dilakukan penanganan lebih lanjut dalam kasus tersebut. Ia menerangkan kasus ini terungkap setelah dirinya mendapat panggilan dari guru konseling sekolah anaknya. Diketahui ternyata korban bercerita bila dirinya diperkosa oleh ayah kandungnya, namun hanya berani bercerita ke guru sekolahnya. Kemudian, setelah mengetahui hal tersebut, ibu korban sempat syok dan seakan tidak percaya perbuatan dari suaminya yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri. Ibunya tidak mengetahui sama sekali terkait perbuatan keji yang dilakukan oleh suaminya.
Ditambah, sang anak tidak bercerita langsung kepadanya. Ia mengaku atas adanya laporan ini, dirinya sempat mengkonfirmasi ke suaminya terkait perbuatan yang diberikan kepada FN. Namun, pelaku membantah dan tidak mengakui perbuatannya. Saya Salma dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, memasuki musim penghujan, untuk mengantisipasi banjir, kelompok masyarakat atau Pokmas Ramanuju Kota Cilegon membangun 10 unit sumur resapan di wilayah-wilayah yang rawan banjir, diantaranya di Simpang 3 dan Kampung Kenanga, yang kerap dilanda banjir apabila musim penghujan tiba. Berikut laporan Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Di termin ketiga, kelompok masyarakat atau Pokmas, Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, merealisasikan pembangunan 10 unit sumur resapan di wilayah rawan banjir, yakni di Kampung Simpang 3 dan Kampung Kenanga. Dibangunnya 10 sumur resapan tersebut sebagai upaya cegah banjir yang kerap terjadi di lokasi. Salah satu warga Ramanuju, Bapak Slamet mengaku, senang wilayahnya dibangun 10 unit sumur resapan. Menurutnya, dengan dibangunnya sumur resapan dapat mengurangi banjir di lingkungannya. Saya Ana Silvana dari Radio One Indonesia, melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.